Oke, selamat datang di sesi bedah pikiran kita kali ini. Kita akan sama-sama membedah anatomi pikiran dan ucapan kita menggunakan pendekatan diagnostik yang tajam untuk mengerti kenapa sih kita sering banget salah menilai orang lain. Pernah nggak sih kita tuh udah yakin banget sama penilaian kita ke seseorang? Ternyata salah total. Kita semua pasti pernah ada di situasi itu kan? Momen dimana kita buru-buru mengambil kesimpulan negatif dan belakangan baru sadar kita salah besar. Yuk kita mulai dari sini. Nah, dalam sumber materi kita, kebiasaan ini tuh punya nama, suuzon. Dan ini bukan sekedar salah tebak doang. Bukan, ini digambarkan sebagai gangguan berpikir atau cacat kognitif. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita diagnosa dan yang paling penting bisa kita perbaiki. Oke, mari kita gali lebih dalam. Untuk bisa menyembuhkan kondisi ini, kita harus jadi detektif dulu. Kita perlu tahu 4 akar masalah utamanya. Anggap aja kayak dokter yang lagi cari sumber penyakitnya. Pertama, otak kita ini ternyata nggak suka banget sama yang namanya ketidakpastian. Begitu ada informasi yang bolong, otak kita langsung main tebak-tebakan buat ngisi kekosongan itu. Masalahnya, tebakannya seringkali ngambil dari memori-memori negatif kita. Coba bayangin, Anda lagi ngintip lukisan super besar lewat lubang kunci. Yang kelihatan kan cuma sepotong kecil, tapi otak kita langsung bikin cerita. Wah, jangan-jangan lukisannya serem nih, padahal aslinya mungkin pemandangan indah. Nah, itulah yang terjadi. Yang kedua, ini datang dari masa lalu. Luka-luka lama, pengkhianatan, itu bisa bikin sistem alarm di dalam diri kita jadi super sensitif atau malah rusak. Jadinya kita gampang banget lihat ancaman di mana-mana, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Persis kayak alarm kebakaran di rumah yang bunyi cuma gara-gara asap roti panggang. Bahaya nggak? Enggak, tapi bunyinya bikin panik seisi rumah. Kita jadi memproyeksikan ketakutan lama ke orang-orang baru. Akar yang ketiga ini, wah, ini penyakit spiritual yang bahaya banget. Hasad, atau bahasa gampangnya, dengki. Rasa iri ini secara aktif merusak cara kita berpikir. Pikiran kita jadi kayak anjing pelacak yang sengaja disuruh nyari-nyari kesalahan orang lain. Kenapa? Ya cuma buat membenarkan rasa iri yang kita punya. Hasad ini ibarat api loh. Kalau dibiarin, dia bakal melahap habis kemampuan kita buat melihat kebaikan. Dan yang terakhir, tentu saja, lingkungan. Ini tuh menular loh. Kalau setiap hari kita bergaul di lingkungan yang isinya gosip, saling sikut, saling menjatuhkan, ya jangan kaget kalau lama-lama cara berpikir kita jadi ikut keruh. Ibaratnya gini deh, kalau Anda setiap hari berenang di air lumpur, ya lama-lama Anda bakal mikir kalau semua air di dunia ini ya memang warnanya coklat dan kotor. Oke, kita udah tahu nih 4 akar masalahnya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih gejala dari penyakit ini muncul ke permukaan? Ternyata semuanya kelihatan dari satu organ kecil yang powerful, lidah kita. Dengerin deh kutipan luar biasa ini. Ini bener-bener menohok alasan klise yang sering banget kita dengar. Ah, mulutku emang pedes, tapi hatiku baik kok. Menurut Imam Ali, itu mustahil. Nggak ada ceritanya lidah yang kotor dan tajam itu datang dari hati yang bersih. Jadi, sumber ini tegas banget. Kata-kata kasar itu bukan sekedar gaya bicara atau watak. Bukan, itu adalah gejala. Gejala yang jelas, nyata, dan faktual dari hati yang lagi nggak sehat. Hati yang keras, yang penuh dengan ego. Sama kayak batuk parah, itu bukan gaya bernapas kan? Itu tanda ada infeksi di dalam. Nah, lidah yang tajam juga begitu. Kita sudah mendiagnosis masalahnya, gejalanya pun sudah kita identifikasi. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling penting, gimana cara ngobatinnya? Yuk kita lihat resep pemulihannya. Resep yang pertama ini buat pikiran kita. Namanya aturan 1%. Ini adalah latihan mental yang kuat banget buat membongkar asumsi-asumsi negatif yang sering otomatis muncul. Aturan dari Imam Ali ini, wah ini mengubah cara pandang. Gini bunyinya. Kalau ada tindakan seseorang yang kelihatannya 99% salah, tapi ada 1% aja kemungkinan niat baik di baliknya, kita secara moral wajib berpegang pada yang 1% itu. Ini bukan soal jadi orang naif sama sekali bukan. Ini soal disiplin untuk jadi orang yang adil dan objektif. Kita menolak jadi hakim dan juri sebelum semua bukti lengkap. Contohnya, teman nggak bales chat, pikiran negatif langsung, wah dia marah sama gue. Coba pakai aturan 1%. Mungkin aja kan ada 1% kemungkinan dia lagi sibuk banget atau ada urusan darurat, pegang yang itu. Selanjutnya, resep untuk komunikasi kita. Kita harus merombak total cara kita ngomong pas lagi ada konflik. Caranya,
pakai metode yang sangat terstruktur yang hampir kayak rumus. Namanya Non-Violent Communication atau NVC. Coba dilihat tabel ini. Ini keren banget. NVC ini memaksa kita untuk misahin mana fakta, mana perasaan. Ini mengubah tuduhan yang pedas jadi dialog yang konstruktif. Coba lihat bedanya. Dari yang tadinya, kamu tuh selalu ceroboh, yang langsung bikin orang defensif, kita ubah jadi, aku lihat ada 3 data yang terlewat. Fakta kan? Dari kamu bikin aku kelihatan bodoh, jadi aku ngerasa cemas soal presentasi tadi. Ini mengubah segalanya. Dari menyerang orangnya, jadi membahas masalahnya. Nah, ini bagian yang sering kita lupakan. Ternyata bukan cuma apa yang kita omongin, tapi juga gimana cara tubuh kita ngomonginnya. Ada resep fisiknya. Coba deh, bernafas dari diafragma. Ini langsung mengaktifkan saraf penenang. Terus, rendahkan nada suara. Ini ngasih sinyal aman dan terkendali. Terakhir, perlambat cara kita bicara. Ini mencegah kata-kata nyelekit yang keluar karena impulsif. Jadi tubuh kita ini hardware-nya, cara komunikasi kita itu software-nya. Keduanya harus sinkron. Pertanyaannya sekarang, ini semua teori doang atau beneran bisa dipakai di dunia nyata? Apalagi di situasi yang super panas. Nah, mari kita lihat sebuah studi kasus dari sejarah yang luar biasa. Coba bayangkan situasinya. Imam Hasan Al-Mujtaba lagi jalan, tiba-tiba ada orang asing dari Syam yang nyamperin dan menghina beliau abis-abisan di depan umum. Kenapa? Cuma karena orang ini termakan propaganda politik dan kebohongan tentang beliau. Bayangin kalau itu kita, gimana rasanya? Reaksi normal kita pasti apa? Marah, membela diri, atau bahkan nyerang balik kan? Tapi lihat apa yang Imam Hasan lakukan. Saat dihina, beliau diam total sampai orang itu capek sendiri. Saat orang itu berhenti, beliau nggak pasang muka masam, tapi malah tersenyum damai dan menyapa dengan tenang. Dan puncaknya, beliau malah nawarin makanan, uang, dan tempat tinggal. Ini adalah masterclass deeskalasi psikologis. Api dilawan bukan dengan api, tapi dengan air yang menyejukkan. Dan hasilnya? Apa yang terjadi sama orang itu? Dia langsung menangis. Kebencian yang tadinya membara dalam sekejap berubah jadi rasa cinta yang mendalam. Kisah ini jadi bukti nyata bahwa kelembutan dan pengendalian diri itu bukan kelemahan. Justru itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Jadi, dari semua perjalanan diagnostik kita ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Intinya ada 3. Pertama, penilaian negatif itu bukan sifat permanen. Itu cacat kognitif yang bisa diobati. Kedua, ingat, kata-kata kita itu cuma proyektor dari apa yang ada di dalam hati. Apa yang keluar, itulah cerminan di dalam. Dan ketiga, kekuatan sejati itu bukan terletak pada seberapa jago kita berargumen, tapi pada seberapa mampu kita mengendalikan asumsi dan reaksi kita sendiri. Pembahasan kita ini udah memaparkan diagnosisnya, gejalanya, sampai resep obatnya. Sekarang tinggal kita renungkan, kontrol sejati itu ternyata bukan ada pada tajamnya lidah kita saat berdebat, tapi justru pada keheningan yang kita pilih dengan sadar. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk mengambil kendali?